PSI 4904. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan live coding tugas 2 dari mata kuliah basis data, yaitu implementasi DCL atau Data Control Language di MySQL. DCL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses user terhadap database. Perintah utamanya yaitu ada grant untuk memberikan hak akses, kemudian revoke untuk mencabutnya. Dan kemudian saya akan menggunakan Laragon sebagai web server lokal dan akan menjalankan semua perintah DCL melalui CLI atau Command Line Interface secara langsung tanpa copy paste. Database saya siapkan sebelumnya bernama DB Kampus 1020220500354 yang berisi 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, kemudian nilai. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi pertama kita masuk ke Laragonnya dulu, baru kita masuk ke database-nya. Nah, kemudian kita akan membuat 2 user SQL menggunakan nama depan dan nama belakang. Saya akan membuat user Saskia, yaitu nama depan saya, dan Desta itu nama belakang saya, dengan masing-masing diberi password yang berbeda. Mohon maaf sebelumnya karena saya mungkin sudah mencobanya dengan nama Saskia dan belum dihapus, jadi saya akan mencoba untuk menghapusnya terlebih dahulu. Nah, kita akan buat ulang, yaitu create user Saskia atau local. Sebelumnya saya akan membuat 2 usernya terlebih dahulu, kemudian saya akan baru menjelaskannya. Nah, jadi perintah create user itu digunakan untuk akun login baru di MySQL, dan format nama itu yang saya gunakan yaitu nama depan dan nama belakang @localhost. Berarti user ini hanya bisa mengakses database dari komputer lokal. Identified by digunakan untuk menetapkan password. Saya beri password berbeda untuk setiap user. Kemudian select where user in Saskia jadi terlihat kedua user sudah berhasil dibuat, yaitu Saskia dan Desta, masing-masing terdaftar dengan localhost, namun saat ini keduanya belum memiliki hak akses apapun di database. Kemudian kita lanjut ke task 3. Task 3 dalam memberikan hak akses berbeda ke masing-masing user pada tabel mahasiswa. Saskia akan saya beri hak akses insert saja, dia bisa tambah data tapi tidak bisa lihat data. Kemudian Desta akan saya beri hak akses select saja, dia bisa lihat data tapi tidak bisa tambah data. Ia menerapkan prinsip keamanan database, yaitu setiap user hanya mendapat akses sesuai kebutuhannya. Dan insert on kampus. Kemudian print select on DB kampus. flash print
privilege. Nah, perintah grant digunakan untuk memberikan privilege ke user. Saya tulis nama database titik nama tabel agar privilege hanya berlaku di tabel mahasiswa, bukan seluruh database. Flash privilege saya jalankan agar perubahan hak akses langsung berlaku. Kemudian kita buka terminal baru. Untuk Saskia, untuk uji user Saskia, saya login sebagai Saskia dan akan membuktikan bahwa Saskia bisa insert tapi tidak bisa select. Masuk ke database-nya dulu. 0034. Kemudian kita mulai insert into mahasiswa. Hello use sal 100. Kecil aja. Gitu. Sistem informasi 2025. PK-nya misal kelebihan. Udah. Dan select from mahasiswa. Nah, terbukti insertnya berhasil dengan query OK, sedangkan selectnya ditolak dengan pesan akses command denied dari user Saskia for tabel mahasiswa. Ini membuktikan grant insert berjalan dengan benar. Dan kemudian kita ke yang baru lagi, MySQL Desta. Nah, kita masuk ke database-nya dulu. Kampus. Nah, sekarang kita buktikan untuk user ini. Select from mahasiswa. Nah, ada kan ini yang tadi kita buat. Terbukti data user Desta berhasil melihat seluruh data mahasiswa, namun saat mencoba insert langsung ditolak. Jadi kita coba insert dulu ya. Satu, dua, tiga, empat. Tes Desta dengan sistem informasi. Ini jadi tadi kita udah coba insert dan itu aksesnya udah ditolak, command denied buat user Desta. Kemudian kita lanjut ke task 3. Task 3 selesai dan hasilnya sesuai ekspektasi. Jadi kita lanjut ke task 4. Jadi di task 4 ini kolom level privilege access yang lebih spesifik lagi, bukan per tabel tapi per kolom. Jadi saya akan membatasi Desta agar hanya bisa melihat kolom NIM. Hanya bisa melihat kolom NIM, nama, dan jurusan saja. Kolom IPK tidak bisa diakses karena merupakan data sensitif juga. Sebelumnya saya harus cabut dulu select penuh yang diberikan di task 3. Kita balik dulu. Revoke. Jadi saya akan menjelaskannya nanti ketika saya sudah mengetik semua kodenya. Select
025 034 from Desta typo. Dua kosong 034. Kemudian ganti dengan akses kolom spesifik, grand select name, mama, jurusan. Jadi revoke dulu select penuh dari Desta. Ini wajib dilakukan sebelum memberikan kolom level privilege agar tidak ada konflik. Kemudian saya grand select dengan menyebutkan nama kolom secara spesifik, ekspresi dalam tanda kurung. Dampaknya Desta hanya bisa mengakses 3 kolom tersebut. Kolom ini akan ditolak, kolom lain akan ditolak. Saya login ulang sebagai Desta agar hak aksesnya terrefresh. Lalu exit my ulang CL view use db kampus 354. Kemudian kita select name, nama, jurusan, from mahasiswa. Nah, terbukti select name, nama, dan jurusan berhasil. Kemudian kita coba select IPK from mahasiswa. Nah, aksesnya ditolak, akses denied. Kemudian select from mahasiswa. Pun ditolak karena mencakup semua kolom tersebut yang tidak diizinkan. Kolom level privilege berjalan dengan sempurna. Kemudian kita lanjut ke task 5. Jadi task terakhir adalah mencabut semua hak akses dari kedua user, lalu mengaudit hasilnya. Ini mensimulasikan kondisi ketika user sudah tidak memerlukan akses lagi. Misalnya karena tugasnya selesai, membiarkan privilege yang tidak diperlukan adalah celah keamanan yang berbahaya, sehingga pencabutan hak akses adalah praktik yang wajib dilakukan. Jadi kita masuk lagi ke root. Kemudian kita ketikkan perintahnya. Saya akan menjelaskannya nanti ketika sudah mengetikkan ini. db kampus so Seski. Kemudian revoke select name, nama, jurusan, kemudian flash
revoke. Nah, perintah revoke ini harus disebutkan secara spesifik sesuai privilege yang pernah diberikan. Untuk Saskia saya cabut insert, untuk Desta saya cabut select column. Flash privilege saya jalankan agar pencabutan langsung berlaku. Sekarang saya menggunakan show grants untuk membuktikan kedua user sudah tidak punya hak akses apapun. Show for hasilnya hanya menampilkan grant usage on titik to ini artinya kedua user sudah tidak memiliki hak akses apapun. Usage hanya status dasar yang menandakan user bisa login tapi tidak bisa melakukan operasi apapun pada database. Terakhir saya buktikan dengan mencoba login dan menjalankan query sebagai kedua user. Jadi pertama kita masuk ke user Saskia terlebih dahulu, kita coba exit dulu, kemudian kita coba masuk kembali. Yes, kita masuk ke database-nya 1020. Nah, akses denied. Coba insert. Sebenarnya kita tadi bisa langsung aja masuk ke sini, cuman ini sama aja, akses udah nggak bisa. Kita coba ke user desktop. Kita langsung coba select aja ya. Select. Tuh error, kita coba exit. Terus kita coba login lagi. Nah, ini error, jadi terbukti kedua user ditolak sepenuhnya, bahkan Saskia tidak bisa masuk ke database sama sekali. Ini buktinya revoke berjalan dengan benar dan semua privilege sudah berhasil dicabut. Nah, baik, itu tadi adalah implementasi lengkap data control language menggunakan MySQL melalui CLI. Kesimpulannya, DCL digunakan untuk mengatur keamanan akses database, create user untuk membuat user, grant untuk memberikan hak akses baik per tabel maupun per kolom, kemudian revoke untuk mencabutnya, dan show grants untuk mengaudit hak akses yang dimiliki user. Penerapan DCL yang benar sangat penting dalam manajemen database agar setiap user hanya bisa mengakses data yang memang menjadi haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Sekian dari saya, Saskia Desta dengan NIM 1020225003554. Terima kasih.